Hentikan air matamu wahai nak dara, sayanglah air mata tertuang di tanah. Di balik kemewahan rumah megah dengan pagar besi yang menjulang tinggi, warga desa selalu bertanya-tanya mengapa suasana di kediaman Pak Karyo justru terasa lebih dingin dan mencekam daripada area pemakaman. Aroma tanah basah dan kesibukan tradisi apitan seolah tidak mampu menutupi rahasia gelap yang tersimpan rapat di balik pintu yang selalu tertutup rapat tersebut. Namun, saat suara jeritan membelah kesunyian malam dan Pak Karyo terlihat mengejar bayangannya sendiri, sebuah teka-teki besar mulai muncul ke permukaan. Apa sebenarnya yang disembunyikan sang tuan tanah di atas langit-langit rumahnya hingga ia harus mati dengan cara yang begitu mengerikan? Sebelum melanjutkan, alangkah lebih baiknya perkenalkan diri kalian dan dari mana kalian berasal. Tulis di kolom komentar agar Kang Mus lebih dekat dengan kalian. Dan bagi teman-teman yang ingin mengirimkan pengalaman cerita horor atau sekedar bersilaturahmi, bisa masuk ke grup WhatsApp yang linknya sudah saya tulis di kolom deskripsi. Terima kasih. Udara pagi di pelosok Jawa Tengah itu selalu membawa aroma yang khas. Perpaduan antara wangi tanah yang lembab oleh embun dan sisa pembakaran kayu dari dapur-dapur warga yang mulai berasap sejak subuh. Bagi Gendis, desa ini bukan sekedar hamparan sawah dan jajaran rumah penduduk. Desa ini adalah sebuah ruang besar di mana setiap orang terikat oleh benang persaudaraan yang tidak terlihat. Di sini, istilah gotong royong bukan hanya pajangan di buku pelajaran sekolah, melainkan napas yang membuat kehidupan tetap berjalan. Jika ada satu warga yang kesusahan, 100 tangan lainnya akan terulur, bahkan sebelum diminta. Momen yang paling ditunggu oleh seluruh penduduk adalah acara apitan. Ini adalah tradisi sedekah bumi yang digelar setiap tahun sebagai bentuk syukur atas melimpahnya hasil panen yang diberikan alam. Nama apitan sendiri punya arti yang sederhana namun sakral. Acara ini diselenggarakan pada bulan yang diapit oleh 2 bulan besar dalam kalender Islam, yaitu bulan Syawal dan bulan Zulhijjah. Bagi warga desa, apitan adalah hari raya kedua. Mereka akan membawa hasil kebun terbaik, memasak porsi besar secara bersama-sama, lalu menggelar tikar panjang di sepanjang jalan desa untuk makan berjamaah. Pagi itu, suasana di balai desa sudah sangat sibuk. Gendis duduk di atas dingklik kayu kecil di antara kerumunan ibu-ibu. Tangan mereka lincah memetik sayuran dan mengupas bumbu. Di sudut lapangan, para pria bahu-membahu menyiapkan panggung kayu sederhana dan membersihkan saluran air agar lingkungan tampak bersih saat hari perayaan tiba. Gelak tawa sesekali pecah saat salah satu warga melempar banyolan. Mereka bercerita tentang banyak hal, mulai dari kabar anak yang sedang merantau di Jakarta hingga perdebatan kecil mengenai menu utama untuk selamatan nanti. Tahun ini hasil melon kita bagus sekali ya, Yu. Sepertinya sedekah bumi kali ini bakal lebih meriah, ujar salah satu warga sambil membersihkan batang kangkung. Gendis tersenyum menanggapi ucapan itu. Namun suasana hangat yang sedang terbangun tiba-tiba koyak oleh suara deru mesin yang kasar. Sebuah mobil bak terbuka melaju kencang tanpa memedulikan orang-orang di pinggir jalan. Ban mobil itu menghantam kubangan air hujan, mencipratkan air coklat yang kotor tepat ke arah kerumunan ibu-ibu yang sedang bekerja. Beberapa helai sayuran yang sudah bersih pun ikut terkena noda lumpur. Seketika, tawa yang tadinya renyah menghilang. Suasana menjadi hening seketika. Gendis dan warga lainnya hanya bisa terdiam sambil mengusap pakaian mereka yang terkena cipratan. Tidak ada satupun warga yang berani berteriak atau melayangkan protes meskipun hati mereka dongkol. Mereka semua sudah hafal siapa pemilik kendaraan itu. Pak Karyo, sosok yang kekayaannya melimpah dengan tanah sawah di mana-mana, namun memiliki hati yang sekeras batu kali dan tabiat yang sangat sulit ditebak. Gendis menoleh ke samping. Di sana duduk Mbak Rahayu, istri dari Pak Karyo.
Perempuan itu tampak sangat pucat. Jemarinya yang menggenggam pisau dapur terlihat gemetar saat mengiris bawang merah. Mbak Rahayu tidak mendongak sedikit pun saat suaminya lewat dengan ugal-ugalan. Ia justru semakin menundukkan kepala, seolah ingin menghilang dari pandangan orang-orang. Gendis melihat ada bekas memar berwarna ungu kebiruan yang mengintip dari balik lengan baju panjang Mbak Rahayu. Luka itu tampak masih baru dan menyakitkan. "Mbak, tidak apa-apa?" bisik Gendis pelan. Ia tidak ingin pembicaraannya didengar oleh orang lain. Mbak Rahayu hanya mengangguk kecil tanpa menghentikan pekerjaannya. "Tidak apa-apa, Andis. Cuma kelelahan saja. Semalam kurang tidur." Gendis tahu itu adalah kebohongan yang paling sering diucapkan oleh Mbak Rahayu. Di desa yang penuh kerukunan ini, rumah megah milik Pak Karyo adalah satu-satunya wilayah yang tidak pernah tersentuh oleh rasa aman. Gendis menghela napas panjang, menatap punggung Mbak Rahayu dengan rasa iba yang mendalam. Ia menyentuh bahu perempuan itu dengan lembut, mencoba memberikan sedikit kekuatan moral tanpa perlu mengeluarkan kata-kata yang mungkin justru akan membuat Mbak Rahayu semakin sedih. "Sabar ya, Mbak. Sebentar lagi kan acara apitan. Kita berdoa saja, semoga semua jadi lebih baik setelah sedekah bumi ini," tambah Gendis dengan suara rendah. Mbak Rahayu hanya tersenyum tipis, sebuah senyum yang tidak pernah sampai ke matanya. Gendis sadar bahwa di balik kemeriahan rencana pesta desa, ada luka yang terus menganga di hati salah satu warganya. Pak Karyo benar-benar menjadi awan mendung di tengah langit desa yang cerah. Kelakuannya yang kasar seringkali membuat warga merasa serba salah. Mereka ingin menolong Mbak Rahayu, namun pria itu terlalu berbahaya untuk dilawan secara terang-terangan. Kegiatan berlanjut meskipun ada rasa yang mengganjal di hati setiap orang. Ibu-ibu mulai memindahkan sayuran ke dalam wadah besar. Aroma bawang goreng mulai tercium dari dapur darurat di samping balai desa. Panitia laki-laki sudah selesai membersihkan selokan dan kini mulai memasang umbul-umbul berwarna-warni di sepanjang jalan masuk. Semua orang mencoba kembali ceria, mencoba melupakan sejenak insiden cipratan air tadi demi menjaga kesakralan tradisi yang sudah turun-temurun. "Dis, tolong ambilkan baskom yang di sana itu," pinta Mbak Rahayu. Suaranya terdengar lebih stabil meskipun tangannya masih sedikit bergetar. Gendis segera beranjak dan mengambilkan apa yang diminta. Saat ia kembali, ia melihat Mbak Rahayu sedang menatap ke arah jalan raya, seolah-olah sedang menunggu sesuatu yang menakutkan muncul lagi dari sana. Gendis tahu, bagi Mbak Rahayu, kepulangan Pak Karyo ke rumah selalu menjadi momen yang mencekam, jauh berbeda dengan warga desa lainnya yang selalu merindukan hangatnya rumah setelah seharian bekerja di ladang. Rumah milik Pak Karyo berdiri dengan angkuh di ujung jalan desa. Di antara deretan rumah warga yang sederhana, kediamannya ampak mencolok dengan pagar besi hitam yang menjulang tinggi. Dindingnya dicat putih bersih, mencerminkan kekayaan pemiliknya yang tak berseri. Halamannya sangat luas, ditumbuhi pohon-pohon mangga yang dahan-dahannya selalu merunduk karena berat oleh buah yang lebat. Namun, bagi warga desa, kemegahan bangunan itu sama sekali tidak memancarkan kehangatan. Rumah itu justru terasa dingin, sunyi, dan menyimpan aura yang membuat siapapun enggan berlama-lama melintas di depannya. Pak Karyo memang dikenal sebagai petani paling sukses di wilayah tersebut. Ia mengelola berhektar-hektar kebun melon dan kebun bawang merah yang hasilnya selalu melimpah ruah. Kekayaannya mendominasi ekonomi desa, menjadikannya sosok yang secara materi berada di puncak tertinggi. Sayangnya, tumpukan harta itu sama sekali tidak sejalan dengan tabiatnya. Kekayaan yang ia miliki justru tampak menjadi bahan bakar bagi sifat sombong dan temperamennya yang meledak-ledak. Lelaki itu memiliki suara yang sangat menggelegar. Jika ia sudah mulai bicara dengan nada tinggi,
Suaranya bisa terdengar hingga ke rumah tetangga yang jaraknya terpaut beberapa bangunan. Wataknya yang kasar tidak hanya ditunjukkan kepada orang-orang di rumahnya, tetapi juga kepada warga sekitar. Tidak ada yang luput dari sasaran amarahnya jika suasana hatinya sedang buruk. Semua orang di desa seolah harus berjalan berjinjit di hadapannya agar tidak memicu ledakan emosi pria tersebut. Gendis masih ingat betul kejadian memuakkan yang menimpa suaminya beberapa bulan lalu. Saat itu, suaminya sedang berjalan pulang dari sawah dan berpapasan dengan Pak Karyo yang baru saja turun dari motornya di depan toko kelontong. Dengan niat yang sangat baik dan sopan, suami Gendis mencoba menyapa. "Baru pulang dari kebun melon, Pak Karyo?" tanya suami Gendis dengan ramah. Bukannya menjawab dengan anggukan atau senyum tipis, Pak Karyo justru langsung naik pitam. Ia mematikan mesin motornya dengan kasar, lalu berjalan menghampiri suami Gendis dengan wajah memerah dan mata yang melotot tajam. "Apa urusanmu tanya-tanya saya? Kamu mau tahu hasil panen saya supaya bisa kamu curi ya?" bentak Pak Karyo tanpa alasan yang jelas. Suami Gendis terperanjat. "Bukan begitu, Pak. Saya cuma berniat menyapa." "Tidak usah sok akrab. Kamu itu cuma orang kecil. Jangan lancang tanya-tanya urusan orang kaya seperti saya. Sekali lagi kamu berani tanya hal yang tidak penting, saya habiskan kamu di sini," teriaknya sambil mengepalkan tangan seolah siap melayangkan pukulan. Kejadian itu membuat suami Gendis terdiam dalam kebingungan dan rasa hina yang mendalam. Ia merasa diperlakukan seperti sampah hanya karena sebuah sapaan sederhana. Sejak hari itu, Gendis dan suaminya sepakat untuk sebisa mungkin menghindari kontak dengan lelaki itu. Mereka lebih baik memutar jalan daripada harus berurusan dengan emosi Pak Karyo yang tidak stabil. Di balik tembok rumah yang tinggi dan kokoh itu, Mbak Rahayu menjalani hidup yang jauh dari kata bahagia. Ia seperti seorang tawanan yang dipaksa hidup dalam kemewahan. Pak Karyo memperlakukannya bukan sebagai seorang pendamping hidup, melainkan sebagai objek pelampiasan. Kasar secara verbal sudah menjadi menu sehari-hari bagi Mbak Rahayu. Namun, yang paling memilukan adalah ketika kekasaran itu berubah menjadi kekerasan fisik. Kesalahan sekecil apapun di mata Pak Karyo bisa berakibat fatal. Jika harga melon di pasar turun 1 sen saja, atau jika kopi yang disajikan Mbak Rahayu sedikit terlalu manis, Pak Karyo akan langsung mengamuk. Warga yang rumahnya berdekatan seringkali harus menutup telinga rapat-rapat saat malam hari. Mereka sering mendengar suara benda pecah yang disusul dengan teriakan makian Pak Karyo dan isak tangis Mbak Rahayu yang tertahan. Pernah suatu pagi, Gendis bertemu Mbak Rahayu di dekat sumur desa. Saat itu Mbak Rahayu sedang mencuci muka. Gendis melihat Mbak Rahayu mencoba menutupi sudut matanya yang bengkak dan sembab dengan rambutnya yang terurai. "Mbak Rahayu, ada apa dengan matanya?" tanya Gendis dengan nada khawatir yang tulus. Mbak Rahayu segera memalingkan wajah, ia tampak kikuk dan ketakutan. "Oh, ini tidak apa-apa Gendis. Semalam saya bangun tidur terlalu terburu-buru lalu menabrak pintu lemari. Biasalah, saya kurang hati-hati," jawabnya dengan nada suara yang bergetar. Gendis hanya bisa terdiam. Ia tahu betul pintu lemari tidak akan memberikan bekas lebam seperti itu. Mbak Rahayu selalu memaksakan diri untuk tersenyum saat fajar tiba, seolah-olah semua kejadian mengerikan di malam hari hanyalah mimpi buruk yang harus dilupakan. Ia menjaga wibawa suaminya, meski suaminya sendiri telah menghancurkan harga dirinya berkali-kali. Anak-anak mereka pun tidak luput dari dampak buruk sifat ayahnya. Mereka tumbuh menjadi pribadi yang pendiam dan penuh ketakutan. Anak-anak Pak Karyo sangat jarang terlihat bermain di luar rumah bersama teman sebaya. Mereka lebih banyak menghabiskan waktu di dalam kamar atau di area belakang rumah yang tertutup pagar. Pak Karyo mengawasi setiap gerak-gerik anggota keluarganya dengan kecurigaan yang berlebihan. Bagi Pak Karyo, otoritas adalah segalanya. Ia ingin menjadi satu-satunya hukum yang berlaku di rumah itu. Semua orang harus tunduk di bawah telunjuknya tanpa boleh memberikan bantahan sedikit pun.
Gendis seringkali merenung sendiri di teras rumahnya. Ia merasa sangat heran, bagaimana bisa seorang manusia yang sudah diberikan kelimpahan rizki oleh Tuhan justru menjadi penjara bagi orang-orang yang seharusnya ia sayangi. Pak Karyo seolah lupa bahwa sawah dan kebun melonnya tidak akan bisa dibawa maki. Ia memperlakukan keluarganya seolah mereka adalah properti yang bisa ia rusak kapan saja. Mbak Rahayu benar-benar terjebak dalam sebuah sangkar emas yang penuh dengan duri. Selama Pak Karyo memegang kendali penuh atas ekonomi keluarga, Mbak Rahayu merasa tidak punya pilihan lain selain bertahan. Ia tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki keberanian untuk melangkah keluar dari lingkaran setan itu. Bagi warga desa, kemegahan rumah Pak Karyo hanyalah sebuah kedok dari kenyataan pahit yang terjadi di dalamnya. Hukum rimba seolah benar-benar berlaku di sana. Yang kuat menindas yang lemah, dan harta kekayaan menjadi alasan untuk bertindak semena-mena. "Miris sekali ya, Mas," ucap Gendis kepada suaminya suatu malam saat mereka mendengar suara gaduh dari arah rumah Pak Karyo. Uang sebanyak itu bukannya dipakai untuk sedekah atau membahagiakan anak istri, malah dipakai untuk pamer dan menyiksa orang. Suami Gendis hanya mengangguk pelan sambil mengunci pintu rumah mereka rapat-rapat. "Sudah, Landis, kita hanya bisa berdoa. Semoga Mbak Rahayu diberikan kekuatan. Berurusan dengan orang seperti Pak Karyo itu ibarat menyentuh api. Kita yang tidak tahu apa-apa bisa ikut terbakar." Seluruh desa sudah terlelap, didekap oleh kesunyian yang pekat. Namun, kedamaian itu pecah berkeping-keping saat jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Sebuah jeritan melengking membelah keheningan, memicu detak jantung siapapun yang mendengarnya menjadi tidak beraturan. Gendis tersentak kaget dari tidurnya. Keringat dingin mulai membasahi dahinya saat ia bangkit dan merayap menuju jendela kamar. Melalui celah gorden yang sedikit terbuka, ia melihat sebuah siluet berlari dengan serampangan di jalan setapak yang remang-remang. Di bawah cahaya lampu jalan yang kekuningan, Gendis mengenali sosok itu sebagai Mbak Rahayu. Perempuan malang itu berlari tanpa alas kaki, nafasnya terdengar tersengal-sengal dari kejauhan, sementara wajahnya tampak basah oleh air mata ketakutan yang luar biasa. "Tolong! Tolong saya!" teriak Mbak Rahayu dengan suara yang parau. Namun, yang lebih mengerikan adalah sosok yang mengejarnya dari belakang. Pak Karyo berlari dengan langkah lebar, wajahnya tampak gelap karena amarah yang sudah mencapai ubun-ubun. Di tangan kanannya, ia menggenggam sebuah celurit panjang yang berkilat tajam setiap kali tertimpa lampu jalan. Suara makiannya terdengar menggelegar, sangat kontras dengan kesunyian malam. "Berhenti kamu Rahayu, berani-beraninya kamu lari. Kalau sampai tertangkap, akan kuhabisi kamu malam ini juga," teriak Pak Karyo dengan kata-kata yang penuh sumpah serapah. Mbak Rahayu yang sudah tidak tahu lagi harus meminta perlindungan kemana, akhirnya mengerahkan langkahnya menuju rumah kepala dusun atau Pak Kadus. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia menggedor pintu kayu rumah Pak Kadus berkali-kali. Suara hantaman tangannya pada pintu terdengar sangat keras di tengah malam yang sunyi itu. "Pak Kadus, Pak, tolong bukakan pintunya. Mas Karyo mau membunuh saya, Pak," isaknya sambil terus memukul pintu. Malangnya, Pak Kadus tidak kunjung terbangun. Kelelahan setelah seharian penuh bekerja keras di sawah membuatnya tertidur sangat lelap, seolah-olah dunia luar sedang tidak terjadi apa-apa. Sementara itu, langkah kaki Pak Karyo semakin dekat. Suara seretan celuritnya pada aspal jalan menciptakan bunyi yang sangat menciutkan nyali. Seorang wanita parubaya yang merupakan tetangga tepat di samping rumah Pak Kadus tiba-tiba membuka pintunya sedikit. Ia terbangun karena mendengar kegaduhan yang tidak biasa. Begitu ia melihat Mbak Rahayu yang terduduk lemas di teras rumah Pak Kadus dengan kondisi yang sangat memprihatinkan, wanita itu langsung bergerak cepat. "Mbak Rahayu, sini, cepat masuk ke rumah saya," bisik tetangga itu dengan nada panik namun mendesak. Tanpa banyak bicara, ia menarik lengan Mbak Rahayu agar segera masuk sebelum Pak Karyo sampai di depan rumah tersebut.
Tetangga itu sadar betul bahwa Pak Karyo bukan tipe orang yang bisa diajak bicara saat sedang kalap. Menghadapi pria itu saat sedang membawa senjata sama saja dengan menyerahkan nyawa secara percuma. "Lewat sini, Mbak, kita harus bersembunyi," kata tetangga itu sambil menuntun Mbak Rahayu menuju bagian belakang rumahnya. Karena merasa tidak aman jika hanya bersembunyi di dalam kamar, tetangga tersebut memutuskan untuk membawa Mbak Rahayu ke kandang sapi miliknya. Di sana, di antara aroma kotoran ternak yang menyengat dan tumpukan jerami kering, Mbak Rahayu diminta untuk meringkuk diam. Ia bersembunyi di sudut yang paling gelap, berusaha mengatur nafasnya yang memburu agar tidak menimbulkan suara. Di luar sana, Pak Karyo masih mondar-mandir di jalanan desa sambil mengayunkan celuritnya ke semak-semak, terus mengumpat dan mencari keberadaan istrinya. Keesokan paginya, suasana desa tampak sangat tegang. Begitu matahari terbit, Mbak Rahayu segera meninggalkan persembunyiannya dan melarikan diri ke rumah orang tuanya yang berada di desa seberang. Ia berharap bisa menemukan sedikit ketenangan di sana. Namun, Pak Karyo yang memiliki watak culas dan dendam tidak membiarkannya pergi begitu saja. Lelaki itu dikenal hampir tidak pernah mengunjungi mertuanya selama puluhan tahun pernikahan mereka. Namun, kali ini ia datang dengan tujuan yang jahat. Pak Karyo tiba di rumah mertuanya dengan raungan mesin motor yang keras. Tanpa basa-basi, ia langsung masuk ke dalam rumah dan membentak kedua mertuanya yang sudah rentah dan tampak sangat ketakutan. "Di mana Rahayu? Keluar kalian, jangan berani menyembunyikan dia," bentak Pak Karyo sambil menunjuk-nunjuk wajah mertuanya. "Sabar Karyo, Rahayu sedang istirahat. Ada masalah apa sebenarnya sampai kamu begini?" tanya ayah mertuanya dengan suara bergetar. "Sabar katamu, kalau dia tidak keluar sekarang, aku bakar rumah ini dengan kalian semua di dalamnya. Jangan kira aku main-main," ancam Pak Karyo dengan nada bicara yang sangat serius. Kegaduhan itu tentu saja menarik perhatian para tetangga di desa seberang. Namun bukannya merasa malu, Pak Karyo justru balik mengancam siapa saja yang berani mendekat atau ikut campur dalam urusan rumah tangganya. Kekuasaan dan uang yang ia miliki membuatnya merasa bisa bertindak semena-mena terhadap siapapun, termasuk keluarga istrinya sendiri. Kelicikan Pak Karyo sebenarnya sudah menjadi rahasia umum, meskipun tidak banyak yang berani membicarakannya secara terbuka. Ia tidak hanya kejam kepada istri, tetapi juga sangat curang kepada saudara-saudaranya sendiri. Banyak dari saudara kandung Pak Karyo yang kehilangan hak atas tanah dan sawah karena ulah liciknya. Ia pandai memanipulasi dokumen atau menipu mereka saat pembagian warisan keluarga. "Sudahlah, kamu tidak akan bisa menang kalau melawan Karyo. Dia punya banyak uang untuk mengatur segalanya," ujar salah satu saudaranya dengan nada pasrah saat menceritakan bagaimana tanah sawahnya dirampas. Pak Karyo menyimpan semua kekayaan itu hanya untuk dirinya sendiri. Ia membiarkan saudara-saudaranya hidup dalam kesulitan dan kekurangan, sementara ia sendiri bergelimang harta dan pamer kemewahan di depan warga desa. Hatinya seolah sudah tertutup rapat oleh ketamakan. Baginya, kebahagiaan orang lain tidak lebih penting daripada tumpukan emas yang ia simpan. Hari itu Mbak Rahayu hanya bisa menangis di pangkuan ibunya. Ia sadar bahwa lari sejauh apapun, bayang-bayang kekejaman Pak Karyo akan selalu mengejarnya. Di desa mereka sendiri, warga mulai berbisik-bisik tentang kejadian semalam. Mereka merasa iba, namun rasa takut terhadap Pak Karyo jauh lebih besar daripada keinginan untuk bertindak. Luka yang tercecar di jalanan desa malam itu bukan hanya berupa air mata, melainkan juga rasa aman yang perlahan-lahan mulai hilang dari setiap sudut perkampungan. Gendis yang mendengar kelanjutan cerita itu hanya bisa mengelus dada. Ia tidak bisa membayangkan betapa hancurnya perasaan Mbak Rahayu saat ini. Semua orang tahu bahwa Pak Karyo tidak akan berhenti sampai ia merasa kembali menang. Dan di tengah persiapan acara apitan yang seharusnya membawa berkah, bayang-bayang gelap Pak Karyo justru semakin memanjang, mengintai setiap gerakan warga dengan penuh kebencian. Sepuluh hari menjelang perayaan apitan, suasana desa benar-benar berubah menjadi pusat kesibukan yang luar biasa. Energi masyarakat seolah berlipat ganda karena ada dua agenda besar yang harus dipersiapkan dalam waktu bersamaan. Selain urusan sedekah bumi yang menjadi tradisi tahunan, salah satu tetangga dekat juga sedang bersiap untuk berangkat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci.
Sesuai dengan adat yang sudah mengakar kuat, para tetangga berkumpul untuk membantu segala persiapan, mulai dari meracik bumbu hantaran hingga menyiapkan hidangan selamatan dalam porsi besar. Gendis sudah berada di dapur umum rumah calon haji itu sejak pagi buta. Di sana, kepulan asap dari tungku kayu dan aroma rempah-rempah memenuhi udara. Mbak Rahayu juga tampak hadir di sana, ikut bergabung dengan ibu-ibu lainnya. Ia telah kembali dari rumah orang tuanya beberapa hari yang lalu, bersikap seolah-olah insiden pengejaran celurit yang mengerikan itu tidak pernah terjadi. Namun, Gendis bisa merasakan ada yang tidak beres. Aura yang dipancarkan Mbak Rahayu sangat berbeda dari biasanya. Ada kegelisahan yang menyelinap di setiap gerak-geriknya. Saat sedang duduk bersimpuh untuk memotong tumpukan daging sapi, Mbak Rahayu perlahan menggeser posisinya agar lebih dekat dengan Gendis. Ia memastikan tidak ada telinga lain yang menangkap pembicaraan mereka. Wajahnya tampak sangat pucat, bahkan bedak tipis yang ia gunakan tidak mampu menyembunyikan lingkaran hitam pekat di bawah matanya. Jelas sekali bahwa perempuan ini telah melewati malam-malam tanpa tidur yang cukup. "Gendis, aku ingin bicara sesuatu, tapi tolong jangan anggap aku sudah gila," bisik Mbak Rahayu dengan suara yang bergetar halus. Gendis meletakkan pisaunya sebentar dan menoleh. "Bicara saja, Mbak. Ada apa sebenarnya? Wajahmu tampak tidak sehat." Mbak Rahayu menarik nafas panjang. Matanya melirik ke sekeliling dengan waspada sebelum melanjutkan. "Akhir-akhir ini, aku sering mendengar suara misterius yang memanggil namaku. Suaranya sangat jelas, Gendis. Persis seperti suara Mas Karyo." Gendis mengernyitkan dahi. "Bukankah itu biasa? Mungkin Pak Karyo memang sedang mencarimu." "Bukan, itu masalahnya," potong Mbak Rahayu cepat. "Suara itu memanggilku justru saat Mas Karyo sedang tidur lelap di kamar, atau bahkan saat dia sedang pergi jauh ke kebun melon. Suatu malam, suara itu memanggilku berkali-kali dari arah ruang tengah. Saat aku periksa ke sana, ruangan itu kosong dan Mas Karyo masih mendengkur di tempat tidur." Mendengar penuturan itu, Gendis merasakan bulu kuduknya sedikit meremang. Ia mencoba mencari penjelasan yang masuk akal agar Mbak Rahayu tidak semakin ketakutan. "Mungkin itu hanya perasaanmu saja, Mbak. Kamu kan sedang banyak pikiran dan kelelahan karena urusan kemarin. Pikiran yang stres terkadang bisa membuat kita berhalusinasi." Mbak Rahayu menggelengkan kepala dengan tegas. "Awalnya aku juga berpikir begitu, tapi kejadian 3 hari lalu benar-benar nyata. Saat aku sedang mencuci pakaian di belakang, aku mendengar suara Mas Karya memanggil dari dalam sumur tua itu. Suaranya terdengar sangat dekat, seolah dia sedang berdiri tepat di bibir sumur. Tapi saat aku memberanikan diri untuk mendekat dan melihat ke dalam, tidak ada siapa-siapa. Yang terdengar justru suara tawa kecil yang sangat dingin, lalu hilang begitu saja." Gendis terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa lagi. Di sekeliling mereka, suara riuh ibu-ibu yang sedang mengobrol tentang jumlah kerbau yang akan disembelih untuk apitan terdengar sangat kontras dengan cerita horor yang baru saja ia dengar. Warga lainnya tampaknya tidak menyadari ketegangan di sudut dapur itu. Mereka terlalu bersemangat mendiskusikan kemeriahan acara desa yang sudah di depan mata. "Lalu, apa Pak Karyo tahu soal ini?" tanya Gendis pelan. "Pernah sekali aku bertanya padanya, apakah dia memanggilku?" jawab Mbak Rahayu. "Tapi dia justru marah-marah dan memakiku. Dia bilang aku ini sudah mulai tidak waras dan kebanyakan melamun. Sejak itu, aku lebih memilih diam dan menyimpan semuanya sendiri." Gendis memegang tangan Mbak Rahayu yang dingin. "Mbak, setelah urusan masak ini selesai, sebaiknya Mbak istirahat yang banyak. Kalau perlu, minta air doa dari sesepuh desa supaya pikiran Mbak lebih tenang." Meski berusaha memberikan saran yang menenangkan, dalam hati Gendis merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia teringat akan tabiat Pak Karyo yang sangat buruk dan bagaimana lelaki itu sering merampas hak orang lain. Apakah mungkin ada kekuatan lain yang mulai mengusik ketenangan di rumah megah itu? Sesuatu yang bahkan Pak Karyo sendiri tidak sanggup mengendalikannya dengan kemarahan atau uang.
Sepanjang sisa hari itu, Gendis terus mengamati Mbak Rahayu. Berkali-kali ia melihat perempuan itu tiba-tiba terdiam di tengah pekerjaan. Mbak Rahayu seringkali berhenti mengiris bumbu atau mengaduk kuali, hanya untuk menoleh ke arah jendela dapur yang menghadap ke jalanan. Matanya tampak mencari-cari sesuatu di luar sana. Seolah-olah ada sosok tak kasat mata yang sedang berdiri memperhatikannya dan membisikkan sesuatu yang hanya bisa didengar oleh telinganya sendiri. Ibu-ibu yang lain sesekali menegur Mbak Rahayu karena terlihat sering melamun. Mereka mengira Mbak Rahayu hanya lelah menghadapi tingkah laku suaminya yang memang sudah dikenal kasar oleh seantero desa. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa yang dihadapi Mbak Rahayu kali ini bukan hanya sekadar amarah fisik dari manusia, melainkan gangguan yang jauh lebih gelap dan sulit dipahami. "Mbak Yuh, tolong jangan melamun terus. Ini santannya harus segera dimasukkan ke kuali supaya tidak pecah," tegur seorang wanita paruh baya yang sedang sibuk menggoreng bumbu. Mbak Rahayu tersentak, lalu segera kembali pada tugasnya. "Iya Bu, maaf, tadi saya cuma merasa seperti ada yang memanggil dari depan." Wanita itu hanya tertawa kecil. "Itu pasti suara hatimu yang rindu pulang ke rumah, padahal baru beberapa jam di sini." Ucapan itu hanya dibalas dengan senyum kecut oleh Mbak Rahayu. Ia melirik Gendis dengan tatapan yang seolah berkata bahwa tidak ada gunanya menjelaskan kebenaran kepada orang lain. Gendis membalas tatapan itu dengan anggukan kecil, sebuah isyarat bahwa ia akan tetap mendengarkan jika Mbak Rahayu butuh tempat untuk bercerita lagi. Menjelang sore, saat matahari mulai condong ke arah barat, pekerjaan di dapur umum tersebut akhirnya mereda. Gendis berjalan pulang bersama Mbak Rahayu menuju arah yang searah. Jalanan desa mulai dipenuhi oleh anak-anak yang bermain lari-larian, tidak menyadari bayangan kegelapan yang sedang menghantui salah satu warga mereka. Sebelum mereka berpisah di persimpangan jalan menuju rumah masing-masing, Mbak Rahayu sempat menahan tangan Gendis sekali lagi. "Terima kasih sudah mau mendengar, Dis. Aku merasa sedikit lebih lega. Tapi tolong, jangan ceritakan ini pada siapapun, terutama pada suamiku," pesan Mbak Rahayu dengan nada memohon yang sangat dalam. "Tentu Mbak, rahasiamu aman bersamaku. Jaga diri baik-baik ya," jawab Gendis tulus. Gendis berdiri di persimpangan itu, menatap punggung Mbak Rahayu yang berjalan menuju rumah megahnya. Mendekati hari puncak pelaksanaan Apitan, suasana di desa seharusnya dipenuhi dengan semangat kebersamaan yang hangat. Namun, tahun ini ada sesuatu yang terasa ganjil, dan pusat keganjilan itu bermuara pada sosok Pak Karyo. Panitia sedekah bumi tingkat desa sebenarnya sudah merampungkan tugas mereka. Dana yang dikumpulkan secara patungan dari seluruh warga telah dibelanjakan untuk membeli beberapa ekor sapi dan kerbau. Hewan-hewan itu rencananya akan disembelih secara massal untuk kemudian dagingnya dibagikan dan dimasak bersama dalam acara selamatan desa. Biasanya, Pak Karyo adalah orang yang paling depan dalam urusan seperti ini. Ia selalu ingin mendominasi, entah itu menjadi ketua panitia atau sekadar penyumbang terbesar agar namanya terus disebut-sebut. Namun kali ini ia bertindak di luar kebiasaan. Ia sama sekali tidak tertarik dengan persiapan sapi dan kerbau milik panitia desa. Sebaliknya, Pak Karyo justru sibuk dengan urusannya sendiri. Ia terlihat berkeliling dari satu kandang peternak ke kandang lainnya, baik di dalam desa maupun di desa-desa tetangga. Lelaki itu mencari seekor sapi dengan kriteria yang sangat sulit. Ia menginginkan sapi jantan yang paling besar, paling gagah, dan tanpa cacat sedikit pun. Salah seorang peternak sapi bernama Pak Darmo menceritakan pengalamannya saat didatangi oleh Pak Karyo sore itu. Cerita ini dengan cepat menyebar dari mulut ke mulut, menambah daftar panjang keanehan sang tuan tanah. "Pak Karyo datang ke kandang saya dengan wajah yang sangat kaku," ujar Pak Darmo saat berbincang dengan warga di warung kopi. "Dia tidak banyak basa-basi, langsung menunjuk sapi jantan paling besar yang saya punya."
Pak Darmo melanjutkan ceritanya dengan nada yang sedikit gemetar. Saat itu, ia mengira Pak Karyo ingin menambah sumbangan untuk acara apitan desa agar terlihat lebih mentereng. Untuk sumbangan desa ya Pak Karyo? Wah, panitia pasti senang sekali kalau dapat tambahan sapi sebesar ini, tanya Pak Darmo saat itu. Namun Pak Karyo hanya menoleh pelan. Matanya tampak dingin, tanpa ada binar kesombongan yang biasanya ia tunjukkan. Sapimu ini dijual berapa? Sebutkan saja harganya. Aku akan bayar tunai sekarang juga. Tapi ingat, sapi ini bukan untuk desa. Jawab Pak Karyo dengan nada bicara yang datar. Pak Darmo mengernyit heran. Lalu untuk apa Pak? Bukankah acara sedekah bumi sudah ada bagiannya sendiri? Aku mau beli satu yang paling besar. Ini untuk keselamatan diriku sendiri. Sahut Pak Karyo pelan, namun terdengar sangat jelas. Kalimat itu diucapkan dengan nada yang begitu final, seolah-olah tidak ada ruang untuk pertanyaan lanjutan. Mendengar penuturan Pak Darmo, warga desa mulai saling berbisik. Kata selamatan biasanya dikaitkan dengan perayaan syukuran, keberangkatan naik haji, atau setelah sembuh dari sakit. Namun mendengar Pak Karyo ingin mengadakan selamatan untuk dirinya sendiri di tengah persiapan sedekah bumi terasa sangat tidak lazim. Sebagian warga mencoba berpikir positif. Mereka beranggapan bahwa mungkin Pak Karyo akhirnya tersadar dan ingin berkurban atas namanya sendiri, mengingat Hari Raya Idul Adha memang sudah tidak lama lagi. Mungkin Pak Karyo mulai insaf, celetuk salah satu warga. Mungkin dia sadar kalau usianya sudah tidak muda lagi, jadi ingin mencari pahala lewat kurban sapi. Namun, Gendis yang mendengar bisikan-bisikan itu tidak bisa merasa tenang. Ia teringat cerita Mbak Rahayu tentang suara-suara misterius yang memanggil namanya di rumah itu. Keganjilan perilaku Pak Karyo terasa seperti kepingan puzzle yang mulai menyambung menjadi sebuah gambaran yang menyeramkan. Beberapa hari kemudian, sebuah truk pengangkut hewan berhenti tepat di depan gerbang besi rumah Pak Karyo. Dari atas bak truk, turunlah seekor sapi jantan yang luar biasa besar. Bulunya hitam legam dan badannya sangat kekar. Sapi itu diikat pada sebuah patok kayu kuat di halaman depan rumah Pak Karyo yang luas. Namun, keberadaan hewan besar itu tidak membawa suasana meriah. Sebaliknya, sapi itu justru menambah kesan angker pada rumah tersebut. Sapi jantan itu tidak pernah tenang. Sepanjang hari dan malam, ia terus-menerus melenguh dengan suara yang sangat menyayat hati. Suaranya bukan seperti lenguhan sapi lapar, melainkan suara ketakutan yang dalam, seolah-olah hewan itu bisa merasakan sesuatu yang mengerikan akan segera terjadi di tempat itu. Penduduk yang melintas di depan rumah Pak Karyo seringkali mempercepat langkah karena tidak tahan mendengar lenguhan sapi yang terdengar seperti tangisan manusia. Perubahan perilaku Pak Karyo pun semakin terlihat jelas. Ia yang biasanya sibuk mondar-mandir mengawasi kebun melon dan kebun bawang merahnya, kini seolah mengabaikan semua hartanya itu. Padahal kebun melonnya sedang memasuki masa puncak panen yang seharusnya menyita banyak perhatian. Pak Karyo justru menghabiskan waktu berjam-jam hanya dengan duduk diam di kursi rotan di teras rumahnya. Matanya terus menatap tajam ke arah sapi yang terikat di halamannya. Ia tidak bicara pada siapapun, bahkan kepada Mbak Rahayu atau anak-anaknya. Pak Karyo hanya duduk di sana, terpaku dengan tatapan kosong. Namun warga yang sempat melihatnya dari jarak dekat mengatakan bahwa sesekali muncul seringai kecil di bibir lelaki itu setiap kali melihat sapinya meronta ketakutan. Mbak Rahayu, apa suamimu tidak apa-apa? Dia seperti orang yang sedang melamun jauh sekali, tanya Gendis suatu pagi saat mereka berpapasan di jalan. Mbak Rahayu menggeleng dengan raut wajah yang penuh kecemasan. Aku tidak tahu, Ndis. Mas Karyo tidak mau bicara sama sekali. Dia cuma duduk melihat sapi itu dari pagi sampai malam. Makan pun dia tidak selera. Kalau aku tanya, dia cuma menatapku dengan cara yang aneh.
seolah-olah aku ini orang asing. Pernah suatu malam, Mbak Rahayu memberanikan diri mendekati suaminya di teras. "Mas, masuklah. Sudah malam. Udara di luar tidak baik untuk kesehatanmu. Sapi itu juga sudah diberi makan. Jangan dilihat terus." Pak Karyo tidak menoleh. Ia hanya menjawab dengan suara yang sangat rendah, hampir seperti bisikan. "Biarkan saja. Dia harus terbiasa denganku, karena dia yang akan mengantarkanku nanti." Mbak Rahayu tidak berani bertanya lebih lanjut apa maksud dari kalimat mengantarkanku nanti. Ia hanya bisa masuk ke dalam rumah dengan perasaan yang semakin hancur. Suasana di dalam rumah itu menjadi semakin mencekam. Anak-anak Pak Karyo lebih memilih mengunci diri di kamar masing-masing, tidak berani mendekat ke arah ayah mereka yang tampak seperti kehilangan jiwanya. Tiga hari menjelang puncak acara apitan, matahari seolah berada tepat di atas kepala warga desa. Cuaca sangat terik, membuat aspal jalanan terasa membara dan udara menjadi sangat pengap. Namun, bagi para perempuan desa, panas bukanlah penghalang. Di sebuah rumah tetangga yang sedang mengadakan persiapan haji, kesibukan tidak berkurang sedikit pun. Mbak Rahayu berada di sana, tenggelam dalam tumpukan sayuran dan bumbu dapur, namun pikirannya tidak pernah benar-benar tenang. Sebelum berangkat tadi pagi, Pak Karyo memberikan sebuah perintah yang tidak boleh dilanggar. Lelaki itu ingin beristirahat sejenak dan meminta istrinya pulang untuk membangunkannya tepat pada jam 1 siang. Pak Karyo beralasan ingin pergi ke toko pertanian di kota kecamatan untuk membeli pestisida guna keperluan kebun bawang merahnya. Mbak Rahayu terus melirik ke arah jam dinding di ruang tengah rumah tetangganya. Begitu jarum jam menunjukkan pukul 1 kurang 10 menit, ia segera mencuci tangan dan berpamitan pada ibu-ibu yang lain. Ia harus bergegas. Keterlambatan 5 menit saja bisa berarti petaka baginya. "Mbak, kok buru-buru? Ini sedikit lagi matang," tanya seorang warga. "Maaf, Mas Karyo minta dibangunkan jam 1 tepat. Dia mau ke kota," jawab Mbak Rahayu singkat sambil mempercepat langkahnya keluar rumah. Setibanya di rumah megahnya, Mbak Rahayu menarik napas dalam-dalam. Ia melangkah menuju kamar tidur dengan sangat hati-hati, hampir tanpa suara. Dengan nada yang sangat lembut dan penuh kehati-hatian, ia memanggil nama suaminya. "Mas, sudah jam 1. Tadi pesannya minta dibangunkan untuk beli obat tanaman," bisik Mbak Rahayu dari balik pintu. Pak Karyo terbangun dengan gumaman kasar. Tanpa banyak bicara, ia langsung bangkit, mengenakan jaket kulit hitam kesayangannya dan mengambil helm. Mbak Rahayu hanya bisa berdiri mematung di dekat pintu ruang tamu saat melihat suaminya mengeluarkan motor dari garasi. Suara mesin motor yang menderu keras itu seolah menjadi tanda bahwa tugas Mbak Rahayu membangunkannya telah selesai dengan aman. Pak Karyo meluncur keluar gerbang tanpa sepatah kata pun perpisahan. Setelah memastikan suaminya pergi, Mbak Rahayu kembali ke rumah tetangga untuk melanjutkan kegiatan memasak. Namun sepanjang sore itu, hatinya diselimuti kegelisahan yang tidak bisa ia jelaskan. Perasaan itu semakin kuat dan mengganjal di dadanya seiring berjalannya waktu. Sekitar jam 4 sore, Mbak Rahayu memutuskan untuk pulang lebih awal. Kebetulan, saat ia baru saja sampai di halaman rumahnya, suara motor Pak Karyo terdengar mendekat. Lelaki itu memasuki halaman rumah dan memarkir motornya di depan teras. Mbak Rahayu segera menghampiri, berniat menyambut suaminya, dan mungkin menanyakan apakah pestisida yang dicari sudah didapatkan. Namun, apa yang terjadi dalam hitungan detik berikutnya menjadi pemandangan paling mengerikan yang akan terus menghantui ingatan Mbak Rahayu seumur hidup. Pak Karyo turun dari motor dengan gerakan yang kaku. Ia melepas helmnya dan meletakkannya di atas jok. Baru saja kakinya melangkah 1 kali melewati ambang pintu rumah, tubuh besar lelaki itu tiba-tiba menegang. Kedua tangannya mencengkeram udara kosong di depannya, seolah-olah sedang mencari pegangan yang tidak ada. Matanya tiba-tiba mendelik ke atas dengan sangat ekstrim, hingga bagian hitamnya hilang, hanya menyisakan bagian putih yang mengerikan. Tanpa suara teriakan,
Pak Karyo jatuh tersungkur ke lantai ruang tamu dengan suara berdebam yang sangat keras. Tubuhnya membentur ubin dengan posisi yang tidak wajar. Mbak Rahayu mematung sesaat, lalu segera berlari mendekat. Mas Karyo, ada apa?" teriak Mbak Rahayu histeris. Di atas lantai yang dingin itu, Pak Karyo mulai mengalami kejang-kejang yang sangat hebat. Mbak Rahayu benar-benar panik. Ia segera berlari ke depan rumah dan berteriak sekuat tenaga meminta pertolongan warga. Tolong suami saya! Pak RT, tolong!" Warga yang sedang berada di luar rumah segera berhamburan datang. Gendis dan suaminya yang kebetulan sedang lewat juga langsung masuk ke dalam rumah. Namun begitu mereka sampai di ruang tamu, semua orang tertegun dengan pemandangan yang tidak masuk akal di depan mata mereka. Pak Karyo tidak tampak seperti orang yang sedang sakaratul maut karena penyakit medis biasa. Gerakan tubuhnya sangat ganjil. Kakinya bergerak menendang-nendang lantai secara sporadis, sementara tangannya terus menggaruk-garuk ubin. Yang paling membuat bulu kuduk berdiri adalah suara yang keluar dari tenggorokannya. Bunyi itu serak dan patah-patah, benar-benar menyerupai suara seekor ayam yang baru saja disembelih lehernya. Kepalanya pun bergerak ke samping dan ke belakang secara kasar, seolah-olah ada tangan raksasa yang tak kasat mata sedang menekan lehernya ke bawah dengan kekuatan yang menghancurkan. "Cepat, angkat ke mobil bak terbuka di depan," perintah salah satu warga. Dengan gotong royong, tubuh berat Pak Karyo diangkat ke atas bak mobil. Mbak Rahayu duduk di samping suaminya yang masih terus kejang dengan cara yang mengerikan. Sepanjang perjalanan menuju puskesmas dan kemudian dirujuk ke rumah sakit, kejang-kejang itu tidak berhenti sedikit pun. Pak Karyo seolah-olah sedang bertarung dengan sesuatu yang tidak terlihat. Begitu sampai di ruang unit gawat darurat, dokter dan perawat segera memberikan tindakan. Namun, semua itu sudah terlambat. Tak lama kemudian, dokter keluar dan menemui Mbak Rahayu yang sedang menangis terseduh-seduh. "Maafkan kami, Bu. Suami Ibu sudah tidak bisa tertolong. Beliau meninggal dunia karena pembuluh darah di kepalanya pecah secara mendadak," ujar dokter tersebut dengan nada prihatin. Kabar meninggalnya Pak Karyo menyebar dengan sangat cepat ke seluruh pelosok desa. Warga mulai berdatangan ke rumah sakit untuk membantu pengurusan jenazah. Di tengah suasana duka itu, beberapa warga menyadari banyak hal aneh yang tidak masuk di akal. Suami Gendis yang membantu merapikan barang-barang Pak Karyo sempat memeriksa motor yang digunakan lelaki itu. "Ini aneh sekali," bisik suami Gendis kepada warga lain. "Lihat motornya, mulus sekali, tidak ada lecet, tidak ada tanda-tanda jatuh, helmnya juga utuh. Kalau pembuluh darah pecah saat berkendara, seharusnya dia jatuh di jalan." Keanehan lain muncul saat jenazah Pak Karyo hendak dimandikan. Saat jaket kulitnya dilepas, para tetangga yang membantu melihat ada lebam-lebam biru yang sangat besar dan mencolok di area tengkuk dan keningnya. Lebam itu tampak seperti bekas tekanan yang sangat kuat, seolah-olah ada seseorang yang menahan kepala Pak Karyo agar tetap tersungkur di lantai saat ia mengalami kejang tadi. Padahal saat kejadian berlangsung, tidak ada siapa-siapa di dekatnya selain Mbak Rahayu yang baru saja datang. "Kenapa bekasnya seperti dicekik dari belakang ya?" bisik salah satu orang yang memandikan jenazah dengan suara sangat rendah. Mbak Rahayu yang terduduk lemas di pojok ruangan hanya bisa menatap kosong ke arah jasad suaminya. Puncak konflik yang terjadi di ambang pintu rumahnya sore itu terasa seperti sebuah akhir yang sangat tragis sekaligus misterius. Kematian Pak Karyo yang mendadak dengan cara yang menyerupai hewan sembelihan menjadi topik pembicaraan yang penuh teka-teki. Tidak ada yang berani menyimpulkan apa yang sebenarnya terjadi. Namun semua orang merasakan bahwa ada kekuatan gelap yang telah mengambil nyawa sang tuan tanah tepat di depan pintu rumahnya sendiri. Suasana desa yang seharusnya ceria menyambut apitan kini berubah menjadi hening dan penuh tanya. Kematian Pak Karyo seolah menjadi pintu pembuka bagi rahasia-rahasia lain yang selama ini terkunci rapat di dalam rumah megah itu.
Warga menanti dengan cemas apa yang akan terungkap selanjutnya setelah sang penguasa tanah itu kini telah terbujur kaku tak bernyawa. Rumah megah di ujung jalan itu kini dipenuhi oleh pelayat yang datang silih berganti. Suasana duka yang menyelimuti kediaman Pak Karyo terasa sangat ganjil dan kontras. Di satu sisi desa, warga masih sibuk menyiapkan hantaran untuk tetangga yang akan berangkat haji. Sementara di sisi lain, bendera kuning tertancap di depan gerbang besi milik Pak Karyo. Dua peristiwa besar terjadi secara bersamaan. Satu rombongan bersiap menuju Tanah Suci, sementara satu nyawa baru saja diberangkatkan menuju liang lahat. Sapi jantan besar yang beberapa hari lalu dibeli Pak Karyo kini benar-benar disembelih. Namun niat awal yang penuh tanda tanya itu berakhir dengan kenyataan yang tragis. Sapi itu tidak menjadi hewan kurban, melainkan menjadi suguhan bagi para tamu yang datang mendoakan kepergiannya. Ucapan Pak Karyo tentang selamatan untuk dirinya sendiri seolah menjadi kutukan yang menjadi nyata. Ia memang menyiapkan perjamuan terakhirnya sendiri, jauh sebelum tubuhnya rebah di ambang pintu. Setelah acara tahlilan malam pertama selesai dan sebagian besar pelayat pulang, suasana di ruang tamu menjadi lebih sunyi. Hanya tersisa keluarga inti dan beberapa kerabat dekat. Di tengah keheningan itu, dua orang pria paruh baya yang dikenal warga sebagai tukang bangunan mendekati Mbak Rahayu. Mereka tampak ragu dan berkali-kali menoleh ke arah sekitar sebelum memberanikan diri untuk bicara. "Mbak Rahayu, maafkan kami jika harus menyampaikan ini sekarang," ujar salah satu tukang yang bernama Pak Sugeng dengan suara rendah. Mbak Rahayu menyeka air matanya dengan ujung kerudung. "Ada apa, Pak? Katakan saja." Pak Sugeng menarik napas panjang. Ia bercerita tentang kejadian beberapa bulan lalu saat mereka sedang merenovasi bagian dalam rumah. Saat itu, Pak Karyo sedang pergi ke sawah dan hanya mereka berdua yang berada di dalam ruangan. Tiba-tiba, sebuah suara dentuman yang sangat keras terdengar dari arah langit-langit. "Awalnya kami kira ada kucing atau musang yang berkelahi di atas plafon sampai jebol, Mbak," lanjut Pak Sugeng. Suaranya sangat kencang, seperti benda berat yang jatuh menghantam ubin. Mereka berdua segera berlari menuju ruang tengah dan tertegun melihat sebuah pemandangan yang tidak masuk di akal. Plafon ruang tengah itu memang jebol, tetapi bukan hewan yang jatuh dari sana. Puluhan bungkusan plastik bening berserakan di lantai. Setiap bungkusan plastik itu diikat rapi dengan karet gelang. Karena penasaran, saya ambil satu bungkusan yang plastiknya sobek. Begitu saya lihat isinya, jantung saya rasanya mau copot. Isinya uang pecahan Rp100.000 semua, Mbak. Masih baru dan jumlahnya sangat banyak, ungkap Pak Sugeng dengan mata yang masih menyiratkan rasa tidak percaya. Tukang lainnya menyambung cerita itu dengan nada yang sama seriusnya. Ia mengatakan bahwa dari lubang plafon yang menganga, mereka bisa melihat tumpukan karung-karung besar di bagian dalam langit-langit. Karung-karung itu tampak penuh dan berat, diduga berisi ribuan bungkusan plastik uang serupa. Namun, pemandangan itu tidak bertahan lama. Pak Karyo tiba-tiba pulang dan memergoki mereka. Pak Karyo langsung mengamuk hebat, wajahnya merah padam dan dia mengusir kami keluar dengan makian yang sangat kasar. Dia bilang kalau kami berani cerita pada siapapun, dia tidak akan segan-segan mencelakai keluarga kami. Kenang tukang itu sambil menunduk. Mbak Rahayu mendengarkan kesaksian itu dengan tubuh yang bergetar hebat. Air matanya mengalir semakin deras. Namun kali ini bukan hanya karena duka, melainkan karena rasa miris dan sakit hati yang mendalam. Ia teringat bagaimana selama puluhan tahun ia harus memutar otak untuk memberi makan anak-anaknya dengan uang belanja yang sangat minim. Pak Karyo adalah orang yang sangat pelit kepada darah dagingnya sendiri. Ia sering membeli satu porsi lauk murah seharga Rp7.000 dan memerintahkan Mbak Rahayu untuk membaginya agar cukup dimakan oleh 4 orang. Anak-anak mereka seringkali hanya makan nasi dengan kuah sayur bening yang encer tanpa protein yang layak.
Selama ini, Mbak Rahayu mengira suaminya sedang menabung dengan ketat untuk masa depan. Namun ternyata, Pak Karyo lebih memilih menimbun kekayaannya di atas langit-langit hingga berkarung-karung. "Tega sekali kamu, Mas," isak Mbak Rahayu pelan. "Kita makan susah payah di bawah, ternyata di atas kepala kita ada uang sebanyak itu." Kabar tentang rahasia plafon ini tidak butuh waktu lama untuk sampai ke telinga para tetangga. Di dapur umum desa, ibu-ibu mulai berbisik-bisik dengan nada bicara yang penuh selidik. Mereka mencoba menghubungkan kekayaan yang tidak wajar itu dengan tingkah laku Pak Karyo yang ganjil selama hidupnya. Pantas saja dia selalu curang kalau urusan tanah dengan saudara-saudaranya sendiri. Ternyata ambisinya cuma ingin mengumpulkan uang dan disimpan sendiri, ujar salah satu warga dengan nada kesal. Beberapa warga lainnya mulai melayangkan tuduhan yang lebih gelap. Mereka menyaksikan bahwa uang sebanyak itu hanya berasal dari kebun melon dan bawang merah, meskipun Pak Karyo memang petani yang sukses. Mereka mulai mencurigai bahwa Pak Karyo melakukan praktik pesugihan. Desas-desus tentang suara ledakan di makam dan cara kematiannya yang menyerupai hewan sembelihan dianggap sebagai tanda-tanda dari perjanjian gaib yang telah berakhir. Ingat tidak, waktu tukang-tukang itu bilang kalau uangnya jatuh, Pak Karyo sibuk memungutinya seperti orang kesurupan. Mungkin uang itu memang uang panas, celetuk seorang pria di pos ronda. Mbak Rahayu sendiri kini harus menghadapi kenyataan pahit. Ia merasa dikhianati oleh suaminya sendiri. Harta yang berlimpah di atas langit-langit rumahnya kini terasa seperti beban yang sangat berat. Uang itu bukan membawa kebahagiaan, melainkan membawa rasa malu dan ketakutan akan apa yang mungkin terjadi di masa depan. Ia menatap ke arah plafon ruang tengah dengan perasaan ngeri. Baginya, uang berkarung-karung itu bukan lagi simbol kemakmuran, melainkan saksi bisu dari kepelitan dan keserakahan yang telah menghancurkan keharmonisan keluarga mereka. Malam semakin larut, namun bisik-bisik warga tentang harta tersembunyi Pak Karyo tidak kunjung mereda. Rumah megah itu kini benar-benar menjadi pusat perhatian karena segala misteri yang melingkupinya. Sementara Mbak Rahayu hanya bisa terdiam di samping jasad suaminya yang masih segar, bertanya-tanya dalam hati tentang dari mana asal uang itu dan mengapa suaminya tega membiarkan anak istrinya hidup menderita di tengah gunung emas yang ia simpan sendiri. Makam Pak Karyo baru saja ditutup dengan tanah yang masih basah. Namun suasana di desa bukannya mendingin, malah semakin mencekam. Kematian sang tuan tanah yang mendadak tidak membawa ketenangan instan yang diharapkan warga. Sebaliknya, sebuah aura gelap seolah menyelimuti setiap sudut pemukiman. Seakan-akan, meskipun raganya sudah menyatu dengan tanah, pengaruh Pak Karyo yang mendominasi masih enggan melepaskan cengkeramannya dari desa tersebut. Pada malam pertama setelah jenazah dikebumikan, beberapa orang pria sedang berkumpul di pos ronda untuk menjaga keamanan lingkungan. Udara malam itu terasa sangat statis, tidak ada angin yang berembus. Tiba-tiba, sebuah suara ledakan yang sangat keras menggelegar dari arah pemakaman desa yang terletak di perbatasan hutan jati. Suaranya begitu dahsyat, menyerupai ban truk tronton yang pecah secara mendadak. "Suara apa itu, Kang?" tanya salah seorang peronda dengan wajah pucat. Belum sempat pertanyaan itu dijawab, menyusul sebuah suara teriakan laki-laki yang sangat panjang dan memilukan. Suara itu terdengar penuh penderitaan, bergema di antara pepohonan dan memantul ke dinding-dinding rumah warga. Tidak ada satupun dari para penjaga malam itu yang berani beranjak dari tempat duduk mereka. Mereka hanya bisa saling pandang dengan tubuh gemetar dan keringat dingin yang mengucur. Niat untuk memeriksa asal suara ke makam langsung sirna, digantikan oleh rasa takut yang luar biasa. Teror ternyata tidak berhenti di area pemakaman saja.
melainkan mulai merambah ke jalanan desa. Beberapa malam kemudian, seorang petani bernama Pak Mulyo sedang berjalan pulang sedikit terlambat dari ladangnya. Saat melewati depan rumah besar milik mendiang Pak Karyo, ia merasakan bulu kuduknya berdiri. Rumah megah itu tampak sangat gelap karena lampu terasnya sengaja dimatikan oleh Mbak Rahayu. Secara tidak sengaja, Pak Mulyo menoleh ke arah jendela kaca besar di ruang tamu yang tidak tertutup kelambu. Di balik kaca yang bening itu, ia melihat siluet seorang pria berdiri tegak. Sosok itu sangat jelas terlihat karena ada sedikit pantulan cahaya dari lampu jalan. Perawakannya besar dan tegap dengan rambut yang sedikit keriting dan berantakan. Pak Mulyo membeku di tempat karena ia tahu persis bahwa postur tubuh itu adalah milik Pak Karyo. Sosok di balik jendela itu hanya diam membisu, menatap lurus ke arah jalanan dengan tatapan yang kosong namun terasa sangat penuh dendam. Tanpa pikir panjang, Pak Mulyo segera lari 1000 langkah tanpa berani menoleh lagi ke belakang. Keanehan ini tidak hanya terjadi pada malam hari. Bahkan di bawah terik matahari siang bolong, gangguan itu tetap muncul. Suatu hari, seorang penjual kalender keliling yang baru pertama kali menginjakkan kaki di desa tersebut sedang mencari pembeli. Ia berjalan menyusuri gang hingga sampai di depan rumah Pak Karyo. Dari kejauhan, ia melihat seorang laki-laki berdiri di ambang pintu utama rumah tersebut. Lelaki di depan pintu itu melambaikan tangan ke arah si penjual kalender, seolah-olah memberikan isyarat agar ia segera datang mendekat. Merasa akan mendapatkan pelanggan pertama, si penjual kalender berjalan dengan semangat memasuki halaman rumah. Namun saat ia sudah sampai di area teras, sosok laki-laki itu menghilang begitu saja. Ia hanya menemukan Mbak Rahayu yang sedang menyapu dedaunan kering di halaman samping. "Permisi, Bu. Bapak yang tadi memanggil saya kemana ya?" tanya si penjual kalender dengan sopan. Mbak Rahayu menghentikan aktivitas menyapunya dan menatap penjual itu dengan bingung. "Bapak siapa? Di rumah ini tidak ada laki-laki. Saya cuma sendiri di sini." "Itu tadi, Bu. Ada bapak-bapak rambutnya agak keriting berdiri di pintu manggil saya," jelas si penjual sambil menunjuk ke arah pintu utama yang ternyata tertutup rapat. Wajah Mbak Rahayu mendadak berubah pucat. Ia menghela napas panjang dan menjawab dengan suara lirih. "Suami saya baru saja meninggal beberapa hari yang lalu, Mas. Jenazahnya baru dikuburkan." Mendengar jawaban itu, si penjual kalender mendadak kaku. Ia tidak menunggu penjelasan lebih lanjut. Tanpa pamit, ia langsung lari terbirit-birit keluar dari halaman rumah megah itu. Saking takutnya, beberapa dagangan kalendernya terjatuh dan tercecer di tanah. Namun ia sama sekali tidak berniat untuk memungutnya kembali. Cerita-cerita tentang penampakan Pak Karyo mulai menjadi buah bibir di setiap perkumpulan warga. Gendis sendiri sering mendengar kabar dari tetangga yang melihat arwah Pak Karyo sedang duduk santai di pinggir sawah melon miliknya, seolah sedang mengawasi tanaman yang sudah bukan lagi miliknya. Ada pula warga yang mengaku mendengar suara bentakan kasar khas Pak Karyo di tengah hutan jati, seolah ia sedang memarahi para buruh tani yang sudah lama tidak bekerja untuknya. Sepertinya Pak Karyo tidak ikhlas meninggalkan hartanya, bisik seorang ibu saat sedang berbelanja di tukang sayur keliling. Atau mungkin urusannya di dunia belum selesai, apalagi dengan cara matinya yang ganjil begitu, sahut warga lainnya. Keresahan ini membuat warga desa merasa sangat tidak nyaman. Desa yang biasanya ramai dengan anak-anak yang mengaji di musola atau bapak-bapak yang duduk di teras hingga larut malam, kini berubah menjadi desa mati setelah matahari terbenam. Begitu azan maghrib berkumandang, pintu-pintu rumah langsung dikunci rapat. Lampu-lampu jalan seolah tidak mampu mengusir kegelapan yang menyelimuti perasaan warga.
Kehangatan desa yang didasari rasa persaudaraan kini berganti dengan ketegangan yang menyesakkan dada. Setiap kali ada suara pintu yang berderit atau embusan angin yang menggerakkan dedaunan, warga akan langsung waspada. Mereka merasa seolah-olah roh Pak Karyo masih merasa memiliki desa itu dan tidak rela untuk pergi ke alam baka. Ketakutan itu bahkan mulai mempengaruhi kegiatan ekonomi. Para pedagang keliling tidak lagi berani lewat di depan rumah Pak Karyo, dan para buruh tani meminta upah lebih karena merasa was-was saat harus melewati sawah mendiang di sore hari. Gendis yang sering menemani Mbak Rahayu di malam hari juga merasakan hal yang sama. Meskipun mereka berada di dalam rumah dengan lampu yang terang, hawa dingin yang tidak wajar seringkali masuk menyelinap. Mbak Rahayu sendiri tampak semakin kurus dan kuyu. Teror yang dilakukan mendiang suaminya benar-benar menguras energi dan mentalnya. Ia merasa seolah-olah Pak Karyo masih berada di sana, mengawasi setiap geraknya, mungkin masih dengan amarah yang sama seperti saat ia masih hidup. "Dis, aku merasa Mas Karyo tidak pernah pergi dari rumah ini," ujar Mbak Rahayu pada suatu malam saat Gendis sedang berkunjung. Gendis hanya bisa menggenggam tangan temannya itu. "Sabar, Mbak. Mungkin kita perlu mengadakan pengajian lagi agar arwahnya tenang." Namun di dalam hati Gendis, ia merasa bahwa masalah ini tidak akan selesai hanya dengan doa-doa biasa. Ada sesuatu yang sangat mengikat Pak Karyo pada dunia ini. Entah itu harta tersembunyi di atas plafon atau dendam-dendam yang belum terbayar. Desa yang damai itu kini sedang berada di titik nadir, terjepit antara tradisi suci apitan yang sedang berlangsung dan bayang-bayang kelam seorang pria yang tidak pernah mengenal arti kata mengikhlaskan. Melihat kegelisahan yang menyelimuti seluruh desa, Mbak Rahayu akhirnya sampai pada sebuah kesimpulan yang berat. Ia menyadari bahwa teror dan penampakan yang dialami warga adalah gema dari perbuatan buruk suaminya semasa hidup. Sebagai istri, ia merasa memikul tanggung jawab moral yang sangat besar. Ia ingin membersihkan nama baik keluarganya, sekaligus memberikan ketenangan bagi jiwa Pak Karyo yang tampak masih meronta di alam sana. Dengan sisa kekuatan dan keberanian yang ia miliki, Mbak Rahayu memutuskan untuk melakukan sesuatu yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Ia mulai mendata siapa saja yang pernah disakiti, dihina, atau dirugikan oleh Pak Karyo. Ia bahkan memberanikan diri untuk menurunkan sebagian uang yang ditemukan di atas plafon langit-langit rumahnya. Uang itu ia gunakan bukan untuk foya-foya, melainkan untuk mengembalikan hak-hak orang lain yang pernah dirampas secara culas oleh suaminya. Langkah pertamanya dimulai dengan mendatangi rumah Gendis. Sore itu, Mbak Rahayu datang dengan mata yang masih bengkak dan wajah yang kuyu. Ia mencari suami Gendis untuk berbicara secara pribadi. Saat mereka duduk di teras, Mbak Rahayu langsung tertunduk dan air matanya jatuh membasahi ubin. "Mas, Gendis, saya datang ke sini bukan untuk bertamu biasa." Suara Mbak Rahayu terdengar bergetar hebat. "Saya mewakili Mas Karyo, ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya. Saya tahu betul bagaimana Mas Karyo pernah membentak dan hampir memukul suamimu tanpa alasan. Saya benar-benar malu dan menyesal." Mbak Rahayu menangis terseduh-seduh di hadapan mereka, memohon agar segala dendam dan rasa benci dihilangkan dari hati mereka. Ia percaya bahwa doa dan keikhlasan orang yang tersakiti adalah kunci utama untuk melapangkan jalan suaminya. Suami Gendis, yang memang dikenal sebagai pria yang sabar dan pemaaf, segera menghela nafas panjang. Ia menatap Mbak Rahayu dengan tatapan yang teduh. "Sudahlah Mbak, jangan terus-terusan menyalahkan diri sendiri. Saya sudah mengikhlaskan semuanya. Bahkan sebelum jenazah Pak Karyo dimasukkan ke liang lahat, saya sudah memaafkan beliau. Saya tidak ingin menyimpan dendam yang hanya akan memberatkan diri saya sendiri dan juga almarhum." Mendengar ucapan itu, Mbak Rahayu merasa sedikit lega, namun perjuangannya belum selesai. Ia terus berkeliling desa, mendatangi satu persatu rumah yang memiliki kenangan buruk dengan suaminya. Ia mendatangi paman dan bibi Pak Karyo yang selama bertahun-tahun hidup dalam kesusahan karena sawah mereka diambil paksa melalui tipu muslihat dokumen tanah. Di rumah paman suaminya,
Mbak Rahayu meletakkan sebuah amplop besar berisi sertifikat tanah dan sejumlah uang kompensasi. Paman, ini adalah hak Paman yang seharusnya tidak pernah diambil oleh Mas Karyo. Saya mohon, terimalah ini dan maafkanlah kesalahan kemenakanmu itu, ujar Mbak Rahayu sambil mencium tangan lelaki tua itu. Tangis pecah di rumah tersebut. Sang paman yang tadinya menyimpan amarah selama puluhan tahun akhirnya luluh melihat ketulusan Mbak Rahayu. Tidak berhenti di situ, Mbak Rahayu juga mendatangi para pedagang kalender, penjual sayur, dan pedagang keliling lainnya yang pernah dimarahi Pak Karyo hanya karena suara mereka dianggap mengganggu ketenangan rumah megahnya. Ia meminta maaf kepada setiap orang yang pernah merasa sakit hati akibat lisan kasar suaminya. Setiap kali mendapatkan kata maaf, Mbak Rahayu merasa sebuah beban berat seolah terangkat dari pundaknya. Namun meskipun ia sudah melakukan perjalanan penebusan dosa tersebut, ia merasa masih ada sesuatu yang mengganjal. Ruh suaminya seolah masih belum sepenuhnya pergi. Ia merasa ikatan suaminya dengan rumah megah mereka terlalu kuat untuk diputuskan hanya dengan permohonan maaf. Malam-malam di rumah besar itu tetap terasa sangat berat bagi Mbak Rahayu. Ia seringkali terbangun di tengah malam karena merasa ada sepasang mata yang mengawasinya dari pojok ruangan yang gelap. Hawa dingin seringkali tiba-tiba menusuk kulit, meskipun semua jendela sudah dikunci rapat. Bahkan, anak-anaknya mulai sering mengeluh tentang mimpi buruk yang sama setiap malam. "Ibu, tadi malam aku mimpi melihat bapak lagi," lapor anak bungsunya dengan wajah ketakutan saat sarapan pagi. "Bapak tidak bicara apa-apa, dia cuma duduk di atas plafon sambil memegangi karung-karung uang itu. Wajah bapak tampak sedih dan bingung." Mbak Rahayu hanya bisa memeluk anaknya dengan erat. Ia tahu bahwa uang dan harta yang ditimbun suaminya telah berubah menjadi rantai yang mengikat arwah Pak Karyo di dunia ini. Kepelitan suaminya semasa hidup kini menjadi penjara bagi jiwanya sendiri. Mbak Rahayu terus berusaha dengan mengadakan pengajian kecil setiap malam Jumat, mengundang beberapa tetangga terdekat untuk membacakan doa-doa suci di ruang tengah. Ia juga meminta bantuan kepada sesepuh desa untuk mendoakan suaminya secara khusus. Mbak Rahayu berharap bahwa dengan mengembalikan harta yang bukan haknya dan meminta maaf kepada semua orang, jalan suaminya menuju alam keabadian akan dilapangkan. Ia ingin suaminya berhenti menghantui warga, bukan hanya demi ketenangan penduduk desa, tetapi juga demi ketenangan jiwa Pak Karyo sendiri. "Gendis, terkadang aku merasa Mas Karyo ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tidak bisa," ujar Mbak Rahayu saat Gendis berkunjung untuk membantunya merapikan barang-barang peninggalan almarhum. "Setiap kali aku melewati ruang tengah, aku selalu menatap ke atas plafon itu. Rasanya seperti ada sesuatu yang masih tertinggal di sana, bukan hanya sekedar uang, tapi penyesalan yang terlambat." Gendis mengangguk setuju. "Mbak sudah melakukan yang terbaik. Menanggung kesalahan orang lain itu tidak mudah. Yang penting, Mbak terus berdoa. Tuhan itu maha adil. Dia pasti melihat usaha Mbak untuk memperbaiki semuanya." Meskipun Mbak Rahayu sudah berusaha keras, suasana di desa masih belum sepenuhnya pulih. Warga masih sering membicarakan penampakan-penampakan singkat yang muncul di kebun melon atau suara langkah kaki di teras rumah Pak Karyo saat malam sepi. Mbak Rahayu menyadari bahwa penebusan dosa ini mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama dari yang ia bayangkan. Setiap hari, Mbak Rahayu menyisihkan sebagian harta suaminya untuk disumbangkan ke masjid dan panti asuhan, berharap pahala dari sedekah tersebut bisa sampai kepada suaminya. Ia ingin mengubah uang panas yang selama ini disembunyikan di atas plafon menjadi berkah yang bisa mendinginkan api penderitaan arwah suaminya. Namun misteri tentang kapan teror ini akan benar-benar berakhir masih menjadi tanda tanya besar bagi seluruh penduduk desa. Mereka semua menantikan sebuah titik terang, sebuah momen di mana bayang-bayang Pak Karyo benar-benar menghilang dan membiarkan desa mereka kembali berdenyut dalam kedamaian yang sejati.
Kesedihan Mbak Rahayu kini bukan lagi tentang kekerasan yang ia terima, melainkan tentang belas kasihan kepada suaminya yang terjebak di antara dua dunia. Ia terus berjuang, menelusuri sisa-sisa luka yang tercecer di masa lalu, mencoba menyatukannya kembali menjadi sebuah permohonan ampun yang tulus. Di tengah persiapan akhir acara apitan, Mbak Rahayu berharap keajaiban akan datang, membawa pembebasan bagi suaminya dan juga bagi hatinya yang sudah terlalu lama menderita. Puncak dari segala misteri yang menyelimuti desa itu akhirnya terjadi pada sebuah siang yang begitu tenang. Matahari bersinar cerah, namun hawanya terasa lebih sejuk dari biasanya. Mbak Rahayu memutuskan untuk berkunjung ke rumah sepupunya yang berada di bagian lain desa. Tujuannya sederhana. Ia hanya ingin melepas penat dan mencari suasana baru agar pikirannya tidak terus-menerus terpatri pada bayangan almarhum suaminya dan tumpukan uang di langit-langit rumahnya. Saat Mbak Rahayu sedang duduk di ruang tengah sambil berbincang pelan dengan para kerabat, sebuah peristiwa aneh terjadi. Seekor burung berukuran cukup besar tiba-tiba terbang masuk melalui pintu depan yang terbuka. Burung itu tidak tampak seperti burung sawah pada umumnya. Bulunya berwarna hitam pekat yang mengkilat saat terkena cahaya, namun ada semburat abu-abu di bagian sayapnya. Bentuk tubuhnya menyerupai perpaduan antara burung jalak dan burung gagak, memberikan kesan yang sangat ganjil sekaligus menakutkan. Burung itu tidak terbang panik mencari jalan keluar. Dengan gerakan yang sangat tenang, ia hinggap di atas lemari kayu jati yang berada tepat di tengah ruangan. Kehadirannya seketika menghentikan pembicaraan semua orang. Ada aura yang sangat berat dan dingin yang dibawa oleh unggas tersebut. "Burung apa itu? Kok besar sekali dan warnanya seram begitu?" bisik salah satu sepupu Mbak Rahayu dengan nada khawatir. Melihat kehadiran hewan yang dianggap membawa pertanda buruk, beberapa orang dewasa di ruangan itu segera beranjak. Mereka mengambil sapu lidi dan sebilah bambu panjang, mencoba mengusir burung tersebut agar segera keluar dari rumah. Namun burung itu benar-benar bergeming. Ia tidak terbang menghindar meskipun sapu sudah diarahkan ke dekat kakinya. Burung itu justru tetap diam, menatap orang-orang di sekitarnya dengan mata yang tajam, bulat dan tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Tatapannya seolah-olah memiliki kesadaran seperti manusia. Di tengah kegaduhan orang-orang yang sibuk mengusir, seorang anak kecil bernama Dimas berjalan maju. Ia adalah keponakan Mbak Rahayu yang baru menginjak usia 7 tahun. Dimas yang biasanya sangat lincah dan berisik, mendadak berubah menjadi sangat tenang. Ia berjalan perlahan mendekati lemari kayu itu, mengabaikan larangan ibunya agar jangan mendekat. Dimas mendongak, menatap langsung ke arah mata burung misterius tersebut. Ekspresi wajah anak itu tidak menunjukkan ketakutan sama sekali. Sebaliknya, ia tampak seolah-olah sedang melihat sosok yang sudah sangat akrab dengannya. Suasana di ruang tengah yang tadinya bising oleh suara langkah kaki dan gertakan sapu, mendadak senyap saat Dimas mulai membuka mulutnya. "Pak De, jangan ganggu orang-orang lagi ya Pak De," ucap Dimas dengan suara yang sangat jernih dan tenang. Mbak Rahayu dan orang-orang dewasa lainnya terpaku di tempat. Mereka saling pandang dengan wajah pucat, menyadari bahwa sebutan Pak D yang digunakan Dimas hanya merujuk pada satu orang yang baru saja tiada. Dimas melanjutkan ucapannya dengan nada yang penuh penekanan, seolah sedang memberi nasihat kepada orang yang lebih tua. "Orang-orang di desa sudah takut semua. Kami semua sudah memaafkan dan mengikhlaskan kok Pak De. Pak De jangan datang ke sini lagi ya. Pergilah ke tempat yang tenang di sana." Seketika itu juga, bulu kuduk semua orang yang berada di ruangan itu meremang. Rasanya seperti ada sebuah tekanan udara yang sangat besar yang baru saja dilepaskan secara mendadak. Ruangan yang tadinya terasa pengap dan dingin, perlahan mulai terasa lebih ringan. Suasana magis dan mencekam itu seolah meluruh hanya karena beberapa kalimat polos dari mulut seorang anak kecil.
Tepat setelah Dimas menyelesaikan kalimat terakhirnya, burung misterius itu bereaksi. Ia mengepakkan sayapnya yang lebar dengan suara kepakan yang sangat kuat. Burung itu terbang berputar 1 kali di dalam ruang tengah, melewati kepala orang-orang yang hanya bisa menunduk ketakutan, sebelum akhirnya melesat keluar melalui jendela dengan kecepatan yang sangat tinggi. Burung itu terbang tinggi ke angkasa dan menghilang di balik pepohonan jati. Mbak Rahayu jatuh terduduk di kursi, nafasnya tersengal, seolah baru saja melepaskan beban yang sangat berat. "Ya Allah, Mas Karyo," bisiknya dengan air mata yang mulai menetes. Kejadian siang itu menjadi titik balik bagi seluruh desa. Bersamaan dengan perginya burung tersebut, suasana di pemukiman itu secara perlahan mulai mengalami perubahan. Teror penampakan yang selama ini menghantui warga, dari siluet di jendela hingga suara-suara teriakan di makam, berkurang drastis. Hari demi hari berlalu, dan gangguan supranatural itu akhirnya menghilang sama sekali. Malam-malam di desa tidak lagi terasa mencekam. Anak-anak kembali berani mengaji ke musola saat hari sudah gelap, dan bapak-bapak kembali meramaikan pos ronda dengan gelak tawa tanpa rasa was-was. Desa tersebut kembali ke ritme kedamaiannya yang semula, seolah-olah awan mendung yang selama ini menggantung di atas kepala mereka telah tertiup angin jauh keluar wilayah. Mbak Rahayu pun mulai menata hidupnya kembali. Meskipun ia kini tinggal di rumah megah itu hanya bersama anak-anaknya, ia tidak lagi merasa kesepian atau takut. Uang yang ditemukan di atas plafon telah ia bersihkan melalui zakat dan bantuan sosial yang luas. Ia memastikan bahwa tidak ada lagi harta haram atau hak orang lain yang mengendap di rumahnya. Baginya, ketenangan jiwa jauh lebih berharga daripada tumpukan kertas pecahan Rp100.000 yang dulu ditimbun suaminya. Hingga hari ini, Gendis dan ibu-ibu lainnya secara bergantian sering datang berkunjung. Mereka biasanya berkumpul di teras rumah Mbak Rahayu hingga larut malam, ditemani oleh teh hangat dan camilan pasar. Mereka mengobrol tentang banyak hal, mulai dari masalah kebun hingga masa depan anak-anak. Kebersamaan ini menjadi cara mereka untuk menjaga satu sama lain, memastikan bahwa Mbak Rahayu tidak merasa ditinggalkan oleh lingkungannya. "Terima kasih Yandis, kalau tidak ada kalian, mungkin aku sudah gila menghadapi semua ini sendirian," ujar Mbak Rahayu suatu malam saat mereka sedang duduk santai. Gendis tersenyum dan memegang tangan sahabatnya itu. "Kita ini kan tetangga, Mbak. Sudah sewajarnya saling menguatkan. Yang penting sekarang semuanya sudah tenang." Mereka semua sadar bahwa luka dan trauma yang ditinggalkan oleh kepemimpinan Pak Karyo yang kasar tidak akan hilang begitu saja. Namun mereka juga belajar bahwa sebuah pengampunan dan ketelusan dari hati yang paling bersih, bahkan dari seorang anak kecil sekalipun, mampu memutus rantai kebencian yang paling kuat. Bayangan kelam dari masa lalu kini benar-benar telah terkubur, dan desa di pelosok Jawa Tengah itu kembali menjadi potret kedamaian yang nyata, di mana setiap nafas warganya berdenyut dalam harmoni yang tidak lagi terganggu oleh gema misterius dari balik langit-langit. Kesunyian malam kini bukan lagi pembawa kabar buruk, melainkan pelukan bagi istirahat yang tenang bagi seluruh warga. Dan bagi Mbak Rahayu, setiap kali ia menatap langit-langit rumahnya, ia tidak lagi melihat harta atau teror, melainkan sebuah ruang kosong yang telah ia isi dengan doa-doa kedamaian.